Dengarkan sambutan dari tuan rumah yang kali ini insya Allah akan diwakili oleh Bapak Sumari. Tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Bupati yang kami hormati, Bapak Camat Kaliorang yang kami hormati, Bapak KUA yang kami hormati, Bapak Marno yang kami hormati, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita sekalian bisa hadir dengan tidak ada sesuatu apa. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, kami mewakili Bapak Ali sekeluarga atau Bapak Jainal sekeluarga, yang pertama yaitu mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian yang telah sudi meluangkan waktu guna menempati undangan kami, yang mana pada malam hari ini haul yaitu Mbah Ahmad Danom, mudah-mudahan almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan oleh Allah yaitu surga-surganya Allah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, yang kedua yaitu Bapak Ali sekeluarga atau kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para hadirin sekalian. Mudah-mudahan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan terkabulnya hajatnya dari keluarga kami. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan hadirin sekalian, kami rasa kami tidak bisa memberikan sambutan panjang lebar karena mengingat waktu sudah malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sumari selaku perwakilan dari tuan rumah. Bapak-bapak, untuk selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan arahan atau sambutan dari Bapak kita yaitu Bapak Bupati Kutai Timur. Pada waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, wabil khusus Saudara Camat Kaliorang, Ustadz Anwar, kemudian Qori kita, alhamdulillah tadi luar biasa ayat yang dibacakan surah Al-Isra. Ya, Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan, tapi nanti itu urusan beliau yang akan memberikan ceramah. Saya hanya menggarisbawahi yang beliau sampaikan tadi. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Ini ayat yang Allah mengingatkan kepada kita, jangan kita menyembah selain daripada Allah. Tetapi setelah itu Allah perintahkan berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua. Ya. Jadi perintah menyembah kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Satu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak ada rumus kehidupan kalau kita tidak menghargai orang tua atau durhaka kepada kedua orang tua. Saya ulangi lagi, tidak ada kebaikan dalam kehidupan kita kalau kita durhaka kepada kedua orang tua dan tidak menghormati kedua orang tua. Dan sebaliknya, kita akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan manakala kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Keberhasilan hidup kita itu diantaranya juga kita mampu untuk memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua kita. Alhamdulillah pada malam hari ini salah satu bentuk daripada penghargaan kepada orang tua kita, ya, maka keluarga almarhum Mbah Ahmad Danung, ya, itu kita doakan, keluarga mendoakan, tetangga mendoakan, tamu mendoakan, bahkan di dalam mendoakan orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita tidak hanya satu orang, maka kita doakan semua orang-orang tua kita doakan semua umat Islam, orang beriman yang telah mendahului kita. Kenapa? Karena doa orang yang banyak, insya Allah salah satu di antara yang berdoa itu pasti ada yang diijabah oleh Allah. Kalau satu orang yang diijabah, maka semua juga mendapatkan manfaat dari itu. Nah, yang tidak kalah penting juga di dalam berdoa berjamaah seperti ini, kita juga berdoa untuk kebaikan demi kebaikan kepada kita yang masih hidup ini, untuk tetangga kita, untuk keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, dan untuk wilayah kita yang kita masih berada di dalamnya. Semoga senantiasa Allah berikan keberkahan di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang dapat saya sampaikan kecuali hanya ini, ya. Karena ini pidatonya hampir setiap saat, sudah hampir 2 pekan, ya, tidak pulang ke rumah ini, karena pidato terus. Pulang ke rumahnya cuma semalam kemarin, setelah itu keluar lagi sampai ini. Besok baru pulang setelah acara di Kaupun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dan untuk acara selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Anwar Ashab. Mari kita sama-sama dengarkan, kita ambil itibar, kita ambil pelajaran dari apa yang akan disampaikan nanti. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita. Untuk waktu dan tempatkan Pak Haji Anwar Ashab, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk
menguji siapa di antara kamu yang paling bagus amal perbuatannya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak Bupati yang sama-sama kita hormati, saya mengerti beliau ini kecamatan yang paling banyak dia kunjungi itu Kaliorang. Ya. Ini tanggal 25 datang lagi di sini nanti menjadi saksi pernikahan anak daripada Haji Rustam. Mudah-mudahan kedatangan beliau membawa keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan jalanan itu cepat bagus ya. Itu tuh maksudnya tuh. Ya. Iya. Yang saya hormati Bapak Camat Kaliorang, Bapak Sumarno, UPT Puskesmas, seluruh dai pembangunan, seluruh hadirin sekalian, bil khusus keluarga Bapak Ali, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesekian kalinya, setiap tahun memang di tempat ini, bahkan Pak Bupati sendiri sudah 3 kali datang, apa 4 kali datang di acara ini. 4 kali ya. Acara kirim doa untuk kakek dari Bali ya. Bapak dari Bahali, kakeknya Jenal, ya, Mbah Anom, ya. Masalah kirim doa ini memang ada 2 yang melakukan, ada yang tidak mau melakukan karena mengatakan bahwa tidak sampai, tidak ada gunanya. Ada juga yang mengatakan sampai, dan saya menyetujui pendapat yang kedua, itu sampai. Yang dilakukan ini tidak sia-sia. Doa yang tadi kita kirim itu sampai. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Nabi menyuruh kita setiap ada orang yang meninggal, sholatkan. Pada saat kita mensolatkan jenazah, pada rakaat takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca salawat, takbir ketiga membaca doa. Apa doanya? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsil bil ma'i wasalji wal barad wa nakhil khataya kama yunakka thawbul abyad, dan seterusnya. Intinya pada takbir ketiga mendoakan jenazah, artinya mendoakan mayat. Pada takbir keempat ternyata baca doa lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu wa ghafir lana wa lahu wa lihwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa lagi pada takbir yang keempat. Kenapa Nabi menyuruh doanya 2 kali? Karena ternyata tidak ada lagi harapannya si mayit itu kecuali hanya doa. Tidak ada lagi harapan si mayit, hanya doa. Maka Nabi menyuruh salatkan 2 takbir terakhir doa semuanya. Itu berarti bahwa kalau doa itu tidak sampai, kalau kirim doa tidak sampai, Nabi tidak menyuruh kita untuk mensalatkan jenazah. Tapi ternyata memang sampai doa itu. Itu alasan pertama saya meyakini bahwa pasti sampai kirim-kirim doa itu. Yang kedua adalah ada bukti bahwa pernah terjadi sesuatu. Nabi mendatangi dan melewati sebuah pemakaman. Tiba-tiba Nabi berhenti, dan kemudian Nabi tertegun karena mendengarkan penyiksaan di dalam kubur. 2 kuburan berdekatan. Sahabat mengatakan, ada apa ya Rasul? Kata Nabi, saya mendengarkan 2 kuburan ini disiksa. Yang satu disiksa karena mengadu domba, sehingga membuat orang berkelahi. Bahasa sekarang istilahnya provokator. Orang berkelahi gara-gara kita. Itu nanti akan disiksa oleh Allah di dalam kubur. Yang satunya lagi disiksa oleh Allah karena kencing sembarangan. Jadi hati-hati yang suka kencing sembarangan itu. Ini supir-supir truk itu, ya,
supir-supir mobil itu, taksi travel dan lain sebagainya, hati-hati ya, kencing sembarangan itu. Ini biar tiang listrik juga dikencing. Makanya PDAM listrik sering mati ini, tiang listrik dikencingi, pipa PDAM dikencingi, macet PDAM itu. Jadi hati-hati, jangan kencing sembarangan. Kencing menurut sunnah harus duduk agar semua kencing itu keluar dari dalam urin kita, tidak ada yang tersisa. Itulah kencing yang sehat, kencing duduk. Jadi jangan kencing berdiri ya. Maka Nabi menyiksa orang yang kencing sembarangan. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengambil pelepah korma, kemudian dia membelah dua, satu ditancapkan di kuburan yang provokator tadi, satu ditancapkan di kuburan yang suka kencing sembarangan. Nabi mengatakan, selama daun korma ini, pelepah korma ini belum kering, maka siksaan kuburnya orang tersebut akan ringan selama dia belum kering. Itu sebabnya kalau orang meninggal itu kan ada orang mengambil bunga-bunga apa itu namanya, Kamboja atau bunga apa tuh, ditancapkan. Katakanlah setelah kau tancapkan, mudah-mudahan ini bisa hidup, dan selama hidup bisa meringankan penderitaan yang ada di dalam kubur. Jadi tidak sekedar nancapkan itu, niatkan dan bacakan doanya. Itu maksudnya. Ulama mengatakan, kalau Nabi menancapkan pohon pelepah korma saja dengan mengatakan selama pohon pelepah ini belum kering, ini akan meringankan. Kalau pelepah itu saja bisa meringankan disertai doa, apalagi kirim doa yang dilakukan oleh orang-orang soleh, pasti akan meringankan penderitaan siksa kuburnya. Maka kirim doa seperti ini pasti nyampe dan akan meringankan penderitaan orang yang ada di dalam kubur. Semua yang saya hormati, dalam hidup ini tidak ada yang pasti. Ada yang berencana menjadi DPR, ini lagi musim-musimnya tuh, daftar caleg ya. Ada yang rencana menjadi DPR, tidak pasti. Ada yang merencanakan berangkat ke suatu tempat, besok Pak Bupati ke Kebun, belum pasti. Bisa terhalang sesuatu, bisa juga tidak. Yang kita rencanakan, yang kita inginkan, semuanya tidak pasti. Satu-satunya dalam hidup ini yang pasti hanya kematian. Pasti terjadi kepada siapapun. Tidak ada satupun di sini yang tidak akan merasakan namanya kematian. Ada tuh lagu tuh, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, ustadz mati, Pak Kades mati, Pak Kawa nanti, Pak Camat apalagi, Pak Bupati mati. Jangan bangga jadi camat mati. Camat itu kepanjangannya bukan calon mati, tapi cepat mati. Semua yang jadi camat di Kaliorang ini cepat mati, Pak. Dulu di sini ada camat namanya Hormansyah, mati. Kemudian setelah Pak Hormansyah ada camat siapa namanya? Hah? Pak Sopian Pranowo mati. Pak Sopian mati. Yang terakhir ini Pak Ridwan mati. Sekarang Jurus Nomo. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Jadi saya tidak berani jadi camat Kaliorang, karena camat Kaliorang itu cepat mati. Ya. Jadi hati-hati Pak Jurus Nomo. Harus waspada, Pak. Ya. Karena aina mata kuno yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian itu pasti akan menjemputmu, walaupun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Tidak ada tempat lari dari kematian, pasti akan mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah tiba masanya, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan sedikit pun. Ini pernah terjadi di Jakarta. Ada orang kaya keluar dari mall membawa tentengan banyak sekali, mobilnya mobil Rubicon, harganya 1 miliar lebih, hampir 2 miliar. Sehat, keluar dari mall membawa banyak bawaan.
Setelah kemudian masuk dalam mobil Rubicon, ternyata di depan itu ada mobil, di belakang ada mobil. Dia hidupkan itu mobil, dia gas, ternyata dia nabrak depan, dia mundur nabrak lagi di belakang. Ternyata security curiga, kenapa ini tidak berhenti, digas terus ini. Mobil Rubicon nabrak belakang, digas terus, ternyata di belakang rusak mobil orang. Security membuka pintu. Apa yang terjadi? Ternyata orang kaya ini sudah meninggal pada saat menjalankan mobil. Pernahkah orang kaya itu membayangkan kalau setelah keluar dari mall membawa barang dagangan yang banyak ini akan meninggal setelah dia keluar mall? Kalau dia tahu saya akan meninggal setelah saya keluar dari mall, dia tidak akan keluar dari mall. Artinya apa? Kematian itu memang tidak pernah ada yang tahu. Kapan terjadi? Harus terjadi. Baru-baru ini, 3 minggu yang lalu, staf Kementerian Agama Pak Edi Subagio berangkat dari Sangatta menuju Samarinda. Di Teluk Pandan, tidak pernah dia membayangkan akan terjadi. Dia menabrak 2 pengendara motor. Pengendara motor itu meninggal seketika itu juga di depan masjid besar di Teluk Pandan. 3 minggu yang lalu kejadian itu. Pernahkah Pak Edi membayangkan kalau saya akan menabrak orang itu? Tidak pernah. Pernahkah 2 orang anak muda ini merasakan saya pasti akan mati? Kalau dia tahu, pasti dia tidak akan keluar. Di sini ada orang tidur-tidur nih di SP4 ini. Lupa saya namanya. Tidur, besok-besoknya tidak bangun-bangun. Ada. Siapa yang menyangka bapak-bapak yang hari di sini pulang nanti besok masih hidup? Tidak ada yang menyangka. Maka idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sudah siapkah bekal kita? Kenapa masih bermimpi? Nabi ketika mengatakan al-insan niyamun, manusia itu tidur, para sahabat kaget. Kenapa manusia ini dianggap tidur padahal kita semua bangun? Kata Nabi, manusia ini semua sedang tidur. Kapan dia bangun? Setelah dia mati, baru dia bangun. Nah, sekarang kita ini sedang tidur dan bermimpi. Macam-macamlah mimpi kita. Macam-macam mimpi masing-masing ini. Ada kepala kawah bermimpi pingin bikin villa di atas batu karang. Ada. Bikin villa di atas batu karang. Indah sekali. Ikan-ikan banyak. Kalau berada di villanya, dia laksana berada di atas akuarium raksasa. Karena ikan banyak sekali di bawah. Dia bisa melihat sunrise, dia juga bisa melihat sunset, matahari terbit, matahari terbenam, kemudian gemuruh ombak dan lain sebagainya. Ada kepala kawah begitu. Dia sedang bermimpi itu. Ada orangnya di sini. Ada. Itu lagi mimpi itu. Mimpi. Kayaknya saya itu ya. Ya. Saya sedang bermimpi sekarang ini. Saya tahu itu, tapi saya sedang bermimpi dan saya terus mau memperbaiki, mempercantik, menambah karena pengunjung banyak sekali. Nah, saya terus bermimpi itu. Saya juga sudah bilang sama Pak Bupati, suatu saat Pak Bupati sampai di sana. Tapi kalau Pak Bupati ke sana jangan gratis-gratis, bayar dong. Ya. Ya. Semua kita bermimpi. Ketika nanti saya mati, barulah saya terbangun. Masya Allah, semua yang saya buat itu semuanya saya tinggalkan, tidak ada gunanya, semuanya sia-sia. Saya tinggalkan semuanya. Kalau itu membuat saya lalai kepada Allah, maka itu tidak ada gunanya. Tapi kalau itu menjadikan saya semakin dekat dengan Allah, maka itu akan menjadi berguna kelak di kemudian hari. Semua kita punya mimpi masing-masing yang ada di sini, di pentas ini. Ada yang ingin jabatan ini, ada yang ingin menjadi orang kaya dan lain sebagainya. Semua antum semua bermimpi. Nanti antum terbangun setelah engkau mati, baru sadar, Masya Allah, ternyata tidak ada, semuanya sia-sia. Nanti akan dibungkus dengan kain kapan, 3 lembar atau 5 lembar, dibungkus hanya itu. Sesungguhnya seandainya bukan untuk menutup malu, kita telanjang,
sesungguhnya tidak perlu bawa apa-apa. Menghadap sama Allah jangan dibungkus, cuma karena ada sesuatu yang harus ditutup agar tidak membuat malu, maka ditutuplah itu. Andai bukan karena untuk menutup malu, kuburkan dia dalam keadaan telanjang. Satu biji kerikil pun tidak ada kita bawa, satu biji sawit tidak ada kita bawa. Haji Rusli meninggal, pemilik hotel Sangkulirang Bay. Dia punya hotel mesra, berapa ratus kamarnya itu. Dia punya mesra indah di Samarinda, di Sangkulirang bikin lagi Sangkulirang hotel mesra. Ketika dia meninggal, tak ada satupun kunci hotel, kunci kamar dia bawa. Baru dia bangun tuh sekarang tuh, semuanya ini saya tinggalkan, tak ada. Maka untuk apa di dunia ini bermusuh-musuhan, rebutan harta warisan, tanah 1 hektar rebutan, sampai antar saudara tidak teguran dan lain sebagainya, semuanya ditinggalkan. Untuk apa? Anak dan bersaudara, anak orang tua berkelahi gara-gara rebutan harta warisan, padahal semuanya akan ditinggalkan. Maka seluruh jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka renungkanlah bahwa kehidupan dunia ini hanya sebentar saja. Sebentar saja hidup ini. 60 tahun, 70 tahun mati. Kata Nabi, usia umatku hanya 60 sampai 70 tahun. Jika sudah sampai di situ, siap-siap bahwa engkau akan mati. Dan ciri-cirinya, kata malaikat kepada Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, beliau mengatakan ciri-cirinya adalah 1. Dulu rambutmu hitam, kalau sekarang sudah memutih, itu adalah tanda ajalmu sudah dekat. Siapa yang rambutnya, jenggotnya sudah putih? Nah, itu Pak Asri. Sebentar lagi itu, ajalmu dekat. Yang dulu rambutmu hitam, sekarang putih, ajalmu sudah dekat. Dulu gigimu kuat, sekarang sudah jatuh satu persatu, ajalmu sudah dekat. Dulu engkau bisa mengangkat beban yang berat, sekarang tidak bisa lagi. Dulu karung 50 kilo bisa angkat, sekarang 25 sudah tidak bisa angkat. Dulu 25 kilo bisa angkat, sekarang 10 kilo sudah keberatan untuk mengangkatnya. Itu pertanda ajalmu sudah dekat. Mengapa masih sekarang bermimpi berlebihan, tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu? Sementara kematian dan sakaratul maut itu sungguh sangat dahsyat. Ketika Nabi Isra Miraj, Nabi bertemu dengan roh. Nabi bertanya, apa yang kamu rasakan ketika rohmu dicabut oleh Allah? Ada roh mengatakan, saya merasakannya seperti pelepah yang penuh duri dimasukkan ke dalam tenggorokan, lalu kemudian pelepah itu ditarik kembali, maka seluruh usus saya tertarik. Itulah yang saya rasakan. Nggak sanggup saya merasakan itu. Ada yang mengatakan, saya merasakannya seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ada kambing jangan disembelih, kuliti dia hidup-hidup. Bagaimana kambing itu berteriak? Seperti itu sakitnya sakaratul maut. Ada roh yang mengatakan, saya merasakannya seperti kulit saya diiris beratus-ratus kali pada tempat yang sama, diiris berkali-kali di tempat itu. Maka seperti itulah yang saya rasakan ketika sakaratul maut itu datang mencabut nyawa. Sanggupkah kita menghadapi itu? Saya kira tidak sanggup. Hanya orang-orang beriman yang diridhoi oleh Allah yang akan menikmati indahnya kematian. Mereka yang memiliki persiapan yang mantap. Ketika Bilal ditanya, bagaimana Bilal? Bilal mengatakan, saya siap. Mengapa Bilal mengatakan saya siap menghadapi kematian? Karena Bilal cukup bekalnya untuk menghadapi kematian dan menemui Allah. Yang tidak siap bekalnya, orang umroh saja itu hanya 2 minggu persiapannya, bukan main. Koper sudah ditutup, dibuka lagi, masih ada yang ketinggalan, sandal jepit belum masuk dan lain sebagainya, dibuka lagi, padahal di sana bisa beli. Itu hanya berangkat 2 minggu, berangkat umroh, persiapannya 1 bulan. Ini perjalanan sepanjang masa tidak punya persiapan. Bagaimana antum masih bisa berleha-leha? Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kematian datang, bentuknya tidak diketahui.
Khalid bin Walid berperang menginginkan kematian mati syahid. Puluhan luka-luka di badannya ini. Ketika mau meninggal dia menangis. Ditanya kenapa menangis? Saya menginginkan mati sebagai syahid karena saya panglima perang. Ternyata dia mati di mana? Di atas ranjang. Sedih dia karena dia akan mati di atas ranjang. Tetapi Khalid bin Walid baru merasa bahagia ketika ada seseorang sahabat mengatakan, wahai Khalid bin Khalid, jangan sedih. Aku mendengar Rasulullah pernah mengatakan bahwa engkau memang pasti akan mati di atas ranjang, bukan di medan perang, tetapi bahwa pahala yang engkau dapat itu adalah lebih tinggi dari pahala jihad sahabat-sahabat yang lain, karena engkau panglima perang yang memenangkan pertarungan-pertarungan kaum muslimin. Jadi kematian tidak pernah kita inginkan di mana. Kita ingin mati di rumah sakit, mungkin di jalan. Kita ingin mati di rumah, mungkin di Samarinda. Kematian adalah sesuatu yang misterius, maka persiapkanlah bekal dari sekarang. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dan jangan engkau mati sebelum engkau benar-benar menjadi muslim. Saya kira cukup karena saya juga lapar. Ya, saya dari Plumiang ini buru-buru di telepon Jenal ini. Pak Bupati sudah meluncur dari Kaubun. Saya masih ada di Plumiang ngurusi villa. Masih bermimpi mengurus itu. Saya berangkat buru-buru naik ke Tinting sampai di Sabalokan, meluncur ke sini. Pas di simpang itu Pak Bupati sudah pakai menuju ke sini, saya baru muncul menuju ke rumah. Sampai di rumah Jenal telepon, Pak Kawah, Pak Bupati sudah ada. Saya bilang saya ganti baju dulu lah. Nah, tapi bagus juga hikmahnya, sekali-kali bupati lah yang menunggu kita. Jangan kita terus yang menunggu. Oh, rupanya menunggu itu juga pekerjaan tidak enak ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kultum sederhana, tausiah sederhana ini ada manfaatnya untuk menyadarkan kita semua agar kita jangan terlalu larut dengan kehidupan dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali hanya senda gurau dan permainan saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Haji atas apa yang telah disampaikan. Demikian Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, telah selesai banyak nasihat yang bisa kita dapatkan tadi. Tentu kita butuh persiapan yang banyak. Salah satu yang bisa kita ambil adalah dengan berbakti kepada orang tua. Banyak yang telah selamat, Allah telah ridho dengan banyak orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Bapak Ibu, demikian acara ini dari awal sampai akhir, dan sekarang ini kita akan sama-sama tutup. Semoga ada keberkahan dalam pertemuan kita malam ini. Saya selaku pembawa acara juga menyampaikan permohonan maaf yang sangat tinggi kepada Bapak Ibu kalaulah ada hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang kurang. Tentu kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan tamu, dan saya berharap kepada Allah atas kehadiran Bapak ini menunaikan hajat saudara kita, saudara Jainal di sini. Allah juga tunaikan hajat-hajat Bapak dan rombongan terutama ya. Mungkin kita sama-sama tutup dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan bagaimana? Kami persilakan bagi bapak-bapak ibu untuk menikmati hidangan yang